Bab 1471, semuanya sudah siap. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei berkata dengan lemah, tidak buruk. Jika Wang Boshan terus menghubungi Anda, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Sesuai instruksimu, biarkan dia menjadi ular. Biarkan dia bersabar mungkin. Benilati berkata tanpa ragu-ragu, dan bersiaplah untuk menghubunginya sesuai dengan instruksi terbaru Anda, jika perlu, untuk menghubunginya dan menyebarkan berita palsu, berikan dia. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagus sekali. Anda harus terus membiasakan saya dengan rencana respons yang saya katakan, sehingga setiap kali Anda menelepon Wang Boshan, Anda bisa mahir dalam menanganinya. Dan bahkan jika dia mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada saya memberi, Anda harus dapat merespons dengan tepat ruang lingkup rencana yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Ya, jawab Benilati pelan. Kamu biasa istirahat, kata Xia Ruofei, lalu memandang Li Yifu dan berkata, Yifu, kamu juga sudah familiar dengan rencana sosialisasi. Saya akan terus menangani bahan mentah itu. Baik, Tuan Suzu, Li Yifu berkata, dan kemudian mengambil rencana rekonstruksi pulau yang dirancang secara pribadi oleh Xia Ruofei dan berjalan ke samping dan melihatnya dengan serius. Xia Ruofei mulai melanjutkan pemrosesan materi. Sekarang 9 kolom batu giok telah diproses, penanganan material lainnya relatif sederhana, sehingga efisiensi Xia Ruofei juga sangat tinggi. Tentu saja, susunan inti yang paling penting, Xia Ruofei, belum mulai digambarkan. Faktanya, detail program telah ditentukan sepenuhnya, Xia Ruofei memang dapat mulai melukis susunannya, tetapi pembentukan susunannya harus selalu menjaga konsentrasi energi yang tinggi, bagian tengah tidak boleh diganggu atau diganggu, dan waktu diperlukan akan lebih lama, jadi dan tidak cocok untuk saat ini untuk menggambarkan. Selain itu, susunan inti sangat penting, Xia Ruofei secara alami ingin menyesuaikan keadaan menjadi yang terbaik, hanya akan mulai menggambarkannya, dan sekarang dia telah menghancurkan dua keinginan, tentu saja tidak mungkin berada dalam kondisi terbaik. Keadaan pemrosesan material umum ini tidak terlalu menjadi masalah, tidak ada kesulitan teknis sama sekali, tetapi tidak tepat untuk menggambarkan susunan inti. Faktanya, Xia Ruofei telah merencanakan, dan memutuskan untuk menggambarkan susunan inti di ruang peta spiritual. Lagi pula, setelah dia mengolah bahan-bahan tersebut, dia masih harus kembali ke China. Jika tidak, Wang Boshan dan Zheng Xishunya tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Transformasi pulau di sini dipandu oleh Li Yifu. Selama dia menyelesaikan langkah demi langkah sesuai rencananya, pada dasarnya tidak mungkin ada masalah. Xia Ruofei harus pergi ke Wang Boshan dan Zheng Xishu untuk menjelajahi pantat mereka. Cobalah meluangkan waktu untuk transformasi Pulau Taoyuan. Setelah kembali, Xia Ruofei dapat menemukan waktu untuk memasuki ruang peta spiritual, di mana lingkungannya unik, dan juga dapat menggunakan perbedaan waktu dan laju aliran untuk menyelesaikan susunan inti sesegera mungkin tanpa penundaan. Sepanjang sore, Xia Ruofei menangani materi tersebut. Bahan jadi disimpan secara khusus di satu tempat, dan ditandai dengan cermat. Setelah 2 hari Li Yifu memimpin rekonstruksi pulau, boleh saja menggunakan bahan langsung sesuai label. Setelah makan malam, Xia Ruofei terus menangani bahan-bahan susunannya. Pukul 9 malam, 50 penumpang gelombang pertama Li Yifu dari Australia menuju Pulau Taoyuan akan segera didaratkan. Li Yifu pergi ke bandara secara pribadi. Angkat, dan Xia Ruofei masih tidak memiliki kantong, masih mengerjakan sepotong bahan. Sebagian besar materi ini adalah tampilan dan ukuran transformasi. Dan sebagian kecil dari kebutuhan untuk menggambarkan pola sederhana, bagi Xia Ruofei tanpa kesulitan apapun, hanya pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Pada pukul 10 malam, Li Yifu kembali bersama seseorang. Xia Ruofei baru saja meletakkan pekerjaannya dan bangun untuk menemui semua orang. Tentu saja, Xia Ruofei bertemu dengan Anda sebagai komisaris Su di Departemen Personalia Perusahaan Taoyuan. Saudara-saudara Hongmen Australia ini tentu saja tidak akan mengenalnya. Bahkan Tang Hu, yang telah berurusan dengannya beberapa kali, tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia tidak mengenalinya. Selalu tanyakan padanya bahwa Xia Ruofei tidak ada. Ketika Tang Hu mendapat kabar dari Komisaris Su,
dan mengetahui bahwa Xia Ruofei saat ini tidak berada di Pulau Taoyuan, Tang Hu juga sangat kecewa, dan tiba-tiba dia tidak tertarik untuk terus berkomunikasi dengan Komisaris Su. Xia Ruofei tidak memiliki identitas yang cerah. Saudara-saudara dari kelompok Tangmen di Australia ini secara alami adalah kepala Li Yifu. Meskipun mereka memiliki nama baik untuk Xia Ruofei, mereka tidak begitu antusias dengan rumah dan rumah Wu, dan Li Yifu adalah seorang Hongmen. Salah satu veteran, dan pada saat yang sama, masih menjadi idola banyak saudara muda Hongmen, jadi dia jauh lebih populer daripada Komisaris Su, Xia Ruofei. Pada siang hari, Liu Qingfeng telah mengatur 2 baris rumah papan bergerak yang akan dibangun di sebelah gudang bandara, dan fasilitas di ruang dewan semuanya dilengkapi dari cadangan material di pulau itu. Tidak ada tempat tidur yang ditutupi dengan spray dan spray baru. Terdapat furnitur seperti meja, kursi dan bangku. Selain itu, Liu Qingfeng juga mempersiapkan chef terlebih dahulu untuk menyiapkan kukusan siang dan malam bagi saudara-saudara Hongmen yang baru saja turun dari pesawat. Pesawat yang sudah lama dinaiki semua orang sudah habis. Xia Ruofei secara alami tidak akan dekat dengan perasaan manusia dan akan disaring untuk orang-orang ini dalam semalam. Namun, untuk berjaga-jaga, dia mengatur penjaga Pulau Taoyuan untuk waspada di sekitar ruang dewan yang bisa dipindahkan. Jika seseorang benar-benar ingin menyelinap keluar, pasti akan dihentikan. Ruang dewan yang dapat dipindahkan awalnya berada dalam garis peringatan yang telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak perlu menambah terlalu banyak orang. Setelah Xia Ruofei bertemu dengan semua orang, dia kembali ke gudang untuk melanjutkan pemrosesan materi tata letak. Li Yifu awalnya ingin menemani Xia Ruofei kembali, tetapi Xia Ruofei membiarkannya tinggal bersama saudara-saudara Hongmen untuk minum beberapa cangkir lagi, tentu saja dia jangan berani tidak membunuh. Tentu saja Li Yifu tidak tinggal terlalu lama, dan tidak mudah mendapatkan kesempatan mengabdi kepada paman dan leluhur. Dia tentu saja ingin menjual lebih banyak. Terlebih lagi, ketika dia mengira si Suzu sedang sibuk bekerja lembur untuk menangani materi, tetapi dia sedang minum dan bersenang-senang di sini, dia bahkan lebih gelisah. Oleh karena itu, Li Yifu pun menemani ketiga orang tersebut minum 3 gelas wine, dan langsung berdosa pergi. Tentu saja, orang sebesar Li Yifu hadir, semua orang tidak bisa melepaskannya, termasuk Tang Hu, yang memimpin tim. Dia juga menghormati dan takut pada Li Yifu. Jadi ketika Li Yifu pergi, semua orang menghela nafas lega, dan tekanannya terlalu besar. Li Yifu kembali ke gudang dan sekilas melihat Xia Ruofei masih sibuk di bawah lampu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan berkata, "Kamu harus istirahat setelah paman guru, kamu sudah menikah dengan 2 orang yang diinginkan." Xia Ruofei sedang mengerjakan sepotong kayu khusus. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Saya tahu, saya akan pergi tidur siang setelah saya menyelesaikan masalah ini di tangan saya." "Ya, si Suzu, murid itu tidak akan mengganggumu." Li Yifu berkata cepat. Setelah Xia Ruofei memegang potongan kayu itu, dia bangkit dan berbaring dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat lelah. Sepertinya saya akan tidur nanti dan terus bekerja." Xia Ruofei meminta Liu Qingfeng untuk memasang beberapa tempat tidur single di gudang, salah satunya disediakan untuk penggunaan eksklusif Xia Ruofei, dan ditempatkan di sudut gudang, dan Liu Qingfeng juga mengambil 2 layar partisi dari restoran kafetaria, de semua area dikelilingi, membentuk ruang yang relatif pribadi. Ini adalah lokasi terbaik di gudang, tentu saja disediakan untuk Xia Ruofei. Dia masuk ke kamar dari balik layar, berbaring di tempat tidur dengan pakaiannya, dan sedikit dengkuran terdengar beberapa saat. Saat ini Benilati sudah memasuki mimpi. Hanya Li Yifu yang masih membaca rencana pribadi Xia Ruofei di bawah lampu. Setelah dia mendengar suara Xia Ruofei datang, dia segera berjalan pelan untuk meredupkan lampu. Gudang bandara yang besar juga berada dalam kegelapan. Hanya 2 lampu redup di dekat pintu yang menyala. Li Yifu duduk di bawah lampu, dan kemudian cahaya redup terus membiasakan diri dengan rencana transformasi yang diusulkan Xia Ruofei. Keesokan paginya, Xia Ruofei, yang tidur selama 6 atau 7 jam, merasakan darahnya penuh kebangkitan dan semangatnya 100 kali lipat. Usai sarapan pagi, ia menemani Li Yifu ke ruang dewan kegiatan tempat tinggal saudara-saudara Hongmen di Australia.
Saudara-saudara Hongmen ini juga sedang sarapan. Kini semakin banyak orang yang berada di area gudang. Liu Qingfeng secara khusus mengatur sebuah mobil dan 2 orang, dan mereka bertanggung jawab mengantarkan makanan ke sini. Xia Ruofei sebenarnya memiliki beberapa materi yang belum diproses kemarin, namun dia tetap meletakkan pekerjaannya di sana dan datang untuk menyelesaikan penyaringan staf yang lebih penting. Ini bukan ketidakpercayaan terhadap saudara-saudara Hongmen. Hanya saja hati masyarakatnya terpisah satu sama lain. Jika ada yang mengkhawatirkannya dan tidak memeriksanya tepat waktu, mungkin ada hal buruk dalam masalah yang melibatkan Pulau Taoyuan. Xia Ruofei berpikir terlalu berhati-hati. Saya diberitahu bahwa Komisaris Su, yang dikirim oleh perusahaan Taoyuan harus mewawancarai semua orang, dan semua orang masih belum dapat memahaminya. Namun, Li Yifu memberitahu mereka bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan secara pribadi oleh Xia Ruofei. Setiap orang yang memasuki Pulau Taoyuan harus menjalani pemeriksaan yang ketat, dan komisaris personalia akan memberikan wawancara kepada mereka, yang juga merupakan bagian yang sangat penting dari audit. Tang Hui mendengar bahwa Li Yifu mengatakan bahwa ini adalah peraturan Xia Ruofei. Dia tidak lagi memiliki psikologi penolakan, dan dia dengan cepat bangkit dengan keterpaduannya sendiri. Semua orang mendengarkan kata-kata Tang Hu dan tentu saja bekerja sama dengan mereka. Wawancara dilakukan di ruang dewan kegiatan. Tang Hu secara pribadi membawa orang-orang untuk segera memilah ruangan, dan kemudian, bersama dengan Li Yifu, mengatur semua orang untuk menerima pertanyaan tersebut. Tang Hu juga seorang pemimpin, dan orang pertama yang mengikuti wawancara sementara ini. Pemutaran film 50 orang juga menghabiskan biaya hampir sepanjang pagi bagi Xia Ruofei. Untungnya, hasilnya membuatnya sangat puas karena tidak ada masalah dengan loyalitas 50 orang tersebut. Mereka semua berasal dari orang Hongmen dengan arti kata pertama, jadi dalam ujian godaan eksternal, tidak ada yang direkrut. Dilihat dari kriteria Xia Ruofei sendiri, 50 saudara laki-laki Hongmen ini tidak mengalami masalah selama rekonstruksi Pulau Taoyuan. Setelah Xia Ruofei mewawancarai orang terakhir, dia langsung memberitahu Li Yifu dan Tang Hu tentang situasi dan hasil wawancara. Setelah mendengarkan keduanya, tentu saja saya sangat senang. Terutama Li Yifu, dia tahu bahwa Komisaris Su adalah Xia Ruofei. Kali ini, merekrut personel, dia juga mendapatkan muka di depan Xia Ruofei. Faktanya, Li Yifu sedikit malu sepanjang pagi. Ia takut akan ada beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan dan bahkan menjadi hantu. Lalu wajah lamanya tidak tahu harus pergi kemana. Setelah penyaringan personel selesai, Li Yifu segera mengatur agar saudara-saudara Hongmen ini menjalankan tugasnya. 22 saudara laki-laki Hongmen, yang memikul tugas menjaga pekerjaan, segera menggantikan penjaga keluarga Liu di dekat gudang bandara dan mulai berpatroli di sekeliling garis polisi. 20 atau 30 orang yang tersisa, beberapa di antaranya mampu mengendalikan mesin konstruksi, serta profesional di bidang komunikasi, pemetaan, meteorologi, dengan kerjasama Liu Qingfeng, mereka telah ditugaskan ke posisi yang sesuai, untuk sementara tinggal di rumah Liu, keluarga. Karyawan bekerja sama. Xia Ruofei memeriksa kembali rencana renovasi dan memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Maka ia meminta Li Yifu menggandeng tenaga teknik untuk memulai pembangunan dan persiapan sesuai dengan rencana transformasi. Beberapa mesin konstruksi di Pulau Taoyuan meraung lagi, dan Xia Ruofei kembali ke gudang, mengolah semua bahan mentah yang tersisa menjadi bentuk yang memenuhi kebutuhan transformasi, dan beberapa juga menggambarkan formasinya. Xia Ruofei pertama kali sampai ke posisi tebing, dan dengan cepat mengikuti tebing itu ke posisi yang dia tandai terakhir kali. Dia meraih batu itu dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengeluarkan sebuah karya dari luar angkasa, menyekop cabang-cabang yang ditandai, dan kemudian mulai menggali dengan keras. Batu di sini telah menjadi sarang lebah di bawah erosi abadi dari udara asin dan lembab. Setelah Xia Ruofei memasukkan gas yang menyebalkan itu, gas itu dengan mudah digali ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menggali tempat di mana dia bisa menampung, sehingga lengannya sedikit dipaksa, dan seluruh orang meringkuk di platform kecil yang digali sementara, dan terus menggali ke samping. Butuh waktu sekitar setengah jam atau lebih untuk akhirnya menggali lubang di kolom batu giok.
Xia Ruofei menjulurkan kepalanya untuk memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa posisinya benar. Ini membawa insinyur tersebut ke dalam ruang, dan kemudian mengeluarkan kolom batu giok yang telah disiapkan dari ruang spiritual dan dengan hati-hati menempatkan batu giok tersebut ke dalam lubang. Kemudian, Xia Ruofei perlahan-lahan menimbun kembali kerikil yang baru saja digali, sambil terus-menerus menyempurnakan posisi kolom batu giok hingga kerikil tersebut menekan celahnya, dan kolom batu giok tersebut dipasang pada orientasi terbaik. Xia Ruofei mengisi sisa kerikil, lalu melipat beberapa cabang dengan daun dari samping, dan membuat kamuflase tertentu pada posisi ini. Faktanya, selama formasi Yuzu berkaki 9 tidak dapat diakses oleh orang biasa, sangat diperlukan seseorang untuk memaksakan kerusakan, dan formasi tersebut akan melakukan serangan balik secara mandiri. Adapun pada hari-hari sebelum peluncuran formasi, tebing curam masyarakat umum tidak dapat didaki sama sekali, bahkan jika praktisi dengan tingkat jalan yang tinggi tidak melakukan survei terperinci seperti Xia Ruofei pada seluruh rangkaian alam. Hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi secara akurat orientasi kolom batu giok. Selain itu, Xia Ruofei juga telah melakukan beberapa kamuflase, pada dasarnya aman tidak ada masalah. Setelah Xia Ruofei mengatur kolom batu giok, dia dengan cepat naik dari tebing seperti peti mati, dan kemudian pergi ke stasiun tentara bayaran di Pulau Taoyuan di bawah naungan malam. Titik di sebelah stasiun tentara bayaran bukanlah kolom batu giok. Pentingnya keseluruhan formasi relatif rendah, dan karena medannya datar, maka pengaturannya jauh lebih mudah. Energi utama Xia Ruofei malah ditempatkan pada kamuflase berbagai material. Lagi pula, itu sangat dekat dengan stasiun tentara bayaran. Jika Anda tidak berpura-pura menjadi sedikit lebih baik, Anda mungkin terlihat oleh tentara bayaran datang. Xia Ruofei tidak berani menjamin bahwa orang-orang dengan energi berlebih ini akan menggali dan melihat apakah mereka menghancurkannya dan harus mengaturnya kembali. Jika terjadi kehancuran saat formasi dimulai, itu masih akan menyebabkan penundaan pengoperasian seluruh arai mungkin akan merusak hal besar. Untungnya, Xia Ruofei sendiri juga ahli dalam kamuflase. Ketika dia menjadi tentara, penilaiannya diambil pada beberapa tahun pertama Lone Wolf Commando, dan sekarang dia telah menjadi seorang praktisi, terutama kekuatan spiritualnya telah mencapai titik temu. Ling Jing, persepsi lingkungan sekitar tidak setajam dulu, jadi setelah dia menyusun kamuflasenya bisa dikatakan mulus, kalaupun berpengalaman pasukan khusus sulit melihatnya. Setelah memperbaiki 2 poin yang perlu diatur sendiri, Xia Ruofei diam-diam kembali ke gudang bandara tanpa mengganggu siapapun. Keesokan paginya, Xia Ruofei siap untuk kembali ke Tiongkok sesuai rencana. Li Yifu secara alami mengirim Xia Ruofei ke bandara secara pribadi. Awalnya, Xia Ruofei tidak ingin mengirim Li Yifu. Bagaimanapun, proyek renovasi mengharuskan dia untuk bertanggung jawab, tetapi Li Yifu tidak dapat membiarkan dia mengirimkannya. Dia hampir jongkok di tempat. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum dan menyetujuinya lagi dan lagi. Setelah naik bus, Xia Ruofei mengembalikan penampilan aslinya. Dari sini ke bandara, hingga naik pesawat, tidak lagi bertemu orang luar. Bandara Pulau Taoyuan adalah bandara pribadi, mobil langsung ke apron. Gudang tersebut awalnya berada di sebelah bandara, dan tidak terlalu lama untuk berjalan kaki menuju apron. Lebih cepat naik bus. Xia Ruofei hanya mengecam beberapa kata Li Yifu, terutama beberapa poin penting. Dia menekankannya lagi, dan kemudian mobil itu sudah berada di apron. Taoyuan sudah siap lepas landas di sini. Liu Qingfeng juga bergegas ke bandara untuk mengirim pesawat. Tentu saja, dia juga tahu aturan Xia Ruofei, jadi dia sendirian. Bahkan sopirnya tidak membawanya, dia mengendarai mobil ke bandara. Ketika Xia Ruofei turun dari bus, Liu Qingfeng menyambutnya. Xia Ruofei tersenyum dan berjabat tangan dengannya dan berkata, "Qingfeng, kamu telah bekerja keras selama ini. Kamu sangat baik pada Xia, ini pekerjaanku." Liu Qingfeng berkata dengan nada menyanjung. Xia Ruofei menunjuk ke Li Yifu dan berkata, "Saya tidak berada di pulau selama ini. Semua pekerjaan tunduk pada instruksi Jenderal Li. Anda harus mematuhi kepemimpinan Jenderal Li dan bekerja sama dalam pekerjaan penyelesaian akhir." "Ya," Liu Qingfeng berkata dengan cepat, "saya harus dengan tegas mematuhi perintah Jenderal Li." Li Yifu berkata dengan lemah, "Liu Zongyan itu berat,
semua orang harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Xia, dan mereka akan bekerja sama di masa depan. Li Yifu awalnya adalah seorang pengusaha besar, dan pengalaman manajemennya sangat kaya. Xia Ruofei memberinya tugas manajemen, dan tidak ada kesulitan baginya. Dia merasa tertekan, atau proyek renovasi pulau. Karena Li Yifu sudah mengetahui bahwa transformasi ini kelihatannya biasa-biasa saja, namun nyatanya mereka terkait dengan permulaan suatu susunan alam, dan bahkan dengan masalah hidup dan mati. Meskipun pekerjaan inti diselesaikan oleh Xia Ruofei, dia juga khawatir jika ada penyimpangan dalam pekerjaan infrastruktur dan pengaruhnya terhadap sejumlah besar orang, maka akan sangat sulit untuk mati. Xia Ruofei tersenyum dan berkata kepada Li Yifu dan Liu Qingfeng, "Oke, kalian semua sibuk. Saya pergi." Setelah itu, dia langsung berjalan menuju gang pesawat. Ketika dia melihat kapten dan pramugari berdiri di samping jalan, dia teringat perekrutan pilotnya. Jadi Xia Ruofei berbalik dan berkata kepada Li Yifu, "Yifu, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Baru-baru ini aku sering terbang dari Pulau Taoyuan di Tiongkok. Aku menemukan bahwa kru Liu An terlalu keras, sering. Terbang adalah juga tidak kondusif bagi keselamatan. Saya ingin merekrut pilot berpengalaman lainnya dan membentuk kru yang terdiri dari 3 orang, sehingga 1 orang dapat mengambil giliran selama penerbangan." Taoyuan awalnya dikirim ke Xia Ruofei oleh Li Yifu. Kepemilikan nominalnya juga atas nama Li Yifu, sebuah perusahaan dengan nama Li Yifu, termasuk seluruh unit Liu An. Itu juga merupakan karyawan perusahaan navigasi, dan bahkan gajinya dibayarkan oleh Li Yifu. Faktanya, uang bukanlah masalah besar bagi Xia Ruofei. Jika ingin menikmatinya, tidak ada masalah dengan membesarkan beberapa pesawat pribadi. Tapi ini adalah kesalehan Li Yifu. Ketidaksetujuan Xia Ruofei adalah Li Yifu merindukanmu. Mengenai perekrutan pilot, tentu lebih nyaman bagi Li Yifu untuk beroperasi di sini, dan juga lebih nyaman untuk memutuskan hubungan kerja di perusahaan penerbangan dengan nama Li Yifu. Setelah mendengarkan Li Yifu, dia tentu saja setuju untuk melakukannya. Dia berkata, "Tuan Xia, ada beberapa pilot atas nama perusahaan penerbangan atas nama Feiwan Liu G650. Saya segera mengirimkan salah satu pilot terbaik." Dalam pandangan Li Yifu, anugerah Xia Ruofei kepadanya tidak bisa diukur dengan uang. Bahkan jika dia diizinkan untuk memberikan semua asetnya kepada Xia Ruofei, dia tidak akan ragu dan rela mengeluarkannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Xia Ruofei pasti tidak mau. Namun, dia bisa merasa sangat bahagia saat bisa melakukan sesuatu untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei mengangguk, dan berkata sedikit, "Perjalananku ke Tiongkok masih belum diperbaiki, jadi setelah seleksi, pergi saja ke Pulau Taoyuan bersama kelompok orang berikutnya, biarkan Liu menjadi kapten dan kemudian ini hanya 2 kerja keras." Setelah mendengar Liu An di samping, dia dengan cepat berkata, "Tidak masalah. Xia Zong, sebenarnya, kami tidak bekerja keras. Tidak ada masalah tanpa memperkuat personel." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Masyarakat masih perlu memperkuat. Jika Anda mengikuti peraturan penerbangan sipil Huaxia, setiap kali Anda terbang ke Pulau Taoyuan, itu adalah penerbangan berbasis waktu. Kami tetap harus menghormati sains." Kemudian, Xia Ruofei berkata kepada Li Yifu, "Itu dia." "Baik, Tuan Xia." Li Yifu berkata dengan hormat dan hormat. Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, dan langsung melangkah ke jalan. Kapten Liu An dan pramugari juga bergegas ke pesawat setelah Xia Ruofei. Xia Ruofei melambai ke pintu kabin dan masuk ke kabin. Karena persiapan penerbangan telah dipersiapkan sebelumnya, dan Bandara Pulau Taoyuan tidak mengalami masalah antrian dan lepas landas, pintu pesawat segera meluncur ke landasan pacu setelah ditutup. Setelah lebih dari belasan jam penerbangan, minyak masih ditambahkan ke Brisbane di tengah rutinitas. Taoyuan akhirnya mendarat dengan mulus di landasan Bandara Internasional Beijing pada malam hari. Xia Ruofei tidak memberi tahu siapapun saat ini. Dia keluar dari jet bisnis dengan sangat pelan dan kemudian mengambil mobil dan meninggalkan bandara. Dia tidak kembali ke halaman Liu Haihutong, tetapi naik taksi langsung ke klub Taoyuan di kota Xiaotang, pinggiran kota. Sebagai pemegang saham utama, Xia Ruofei adalah kamar yang telah lama menginap di Taoyuan. Jika Anda ingin datang dan menginap, Anda bisa melakukannya kapan saja.
Penjaga keamanan di pintu melihat Xia Ruofei dan segera berdiri untuk memberi hormat dan berteriak, musim panas bagus. Xia Ruofei sedikit mengangguk dan bertanya, siapa di sana hari ini? Melaporkan Xia Zong, hari ini, Zhao ada di sini untuk jamuan makan, dan beberapa CEO lainnya tidak ada di sana. Jawab petugas keamanan. Tahu, Xia Ruofei berkata, jangan beritahu dia, bantu aku mengatur mobil Aki dan kirim aku ke villa tepi danau. Semua villa kecil di tepi danau disediakan untuk Xia Ruofei, dan itu masih menjadi tempat pertunjukan besar. Di bawah pengaturan Xia Ruofei, sebagian besar aura yang dikumpulkan terkunci di villa kecil, di mana konsentrasi aura juga sangat tinggi. Xia Ruofei tidak kembali ke Liu Hai Hutong. Di satu sisi, dia tidak ingin diketahui oleh Wang Boshan bahwa dia telah kembali. Di sisi lain, dia ingin menyesuaikan keadaan menjadi yang terbaik di pertemuan Tao Yuan, dan kemudian menyelesaikan penggambaran susunan inti. Karena akun khusus Xia Ruofei, villa kecil ini tidak akan masuk pada waktu biasa, termasuk Zhao Yongjun, mereka tidak akan memasuki villa, bahkan jika mereka datang ke Xia Ruofei, mereka akan menunggu di luar pintu, jadi Xia Ruofei adalah di sini untuk beristirahat, tentu saja tidak ada yang akan mengganggu. Oke, Xia total, kata penjaga keamanan itu dengan cepat. Penjaga keamanan dengan cepat memindahkan mobil Aki dan bersiap mengirim Xia Ruofei ke villa tepi danau. Xia Ruofei berkata sebelum pergi ke mobil, ada yang harus kuurus malam ini, jadi aku tidak ingin memberitahu Zhao ketika aku kembali. Hanya dia ingin menemani seorang teman, jadi jangan biarkan dia terganggu. Memahami, penjaga keamanan harus menjawab. Xia Ruofei dengan cepat datang ke villa tepi danau dengan mobil Aki dan memasukkan sidik jarinya ke dalam villa. Xia Ruofei tiba-tiba merasa segar, meskipun itu bukan ruangan tempat mata berada, tetapi konsentrasi aura jauh melampaui. Ini juga alasan mengapa Xia Ruofei ingin mengatur sebuah villa secara khusus untuk mengunci sebagian besar auranya. Jika aura dikumpulkan dalam jangkauan susunan sesuai dengan kecepatan aura, maka itu sebanding dengan beberapa gerbang kecil. Mungkin ini akan segera menarik perhatian para praktisi. Setelah Xia Ruofei menutup pintu, dia langsung masuk ke ruangan tempat antrian itu berada. Di sekitar ruangan ini, Xia Ruofei juga mengatur susunan kunci roh, yang memblokir sebagian besar aura di ruangan itu. Faktanya, praktisi dengan tingkat latihan rata-rata sulit untuk masuk ke dalam ruangan, apalagi orang biasa. Tentu saja, metode ini diatur secara pribadi oleh Xia Ruofei, dan dia ingin memasuki alam dengan mudah. Setelah memasuki ruangan, konsentrasi Reiki tiba-tiba meningkat pesat. Xia Ruofei mengambil hati dan mengeluarkan kasur giok dari luar angkasa, lalu duduk bersila, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sepotong yuanjing, dan kemudian mulai berkultivasi. Selama ini, dia sibuk dengan Pulau Tao Yuan, dan dia hanya punya sedikit waktu untuk berlatih. Budidayanya kini telah mencapai lantai 9 pemurnian, dan yang pingsan sudah merasakan lapisan penghalang. Yang kurang sekarang adalah akumulasi. Bagaimanapun, terobosan di dunia besar jauh lebih sulit dari sebelumnya. Tentu saja, Xia Ruofei memiliki keunggulan unik dibandingkan dengan praktisi lain di dunia saat ini. Dia tidak kekurangan sumber daya untuk mengolah, dan praktik, Dalian, jelas merupakan yang paling maju, dan efisiensinya tentu saja tinggi. Lebih banyak, dia menerobos dunia besar dan membutuhkan akumulasi yang cukup. Dalam keadaan normal, dia tidak akan terjebak dalam kemacetan ini terlalu lama. Oleh karena itu, jarang sekali ada waktu hari ini. Dia akan segera duduk dan berlatih, dan menyesuaikan keadaan dengan cara mempersiapkan formasi inti. Suatu malam berlalu, dan ketika matahari bersinar melalui jendela, Xia Ruofei akhirnya menarik napas panjang dan berdiri dari seruling giok. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan kelelahan yang disebabkan oleh hari-hari sibuk hari itu hilang. Melalui kultivasi sepanjang malam, Xia Ruofei juga dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya adalah langkah yang mantap, dan dia lebih dekat ke ranah terobosan. Xia Ruofei mengambil kesempatan untuk menggerakkan tangan dan kakinya, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Xia Ruofei memasukkan nomor telepon yang sudah dia ingat di ponselnya dan memutar nomor itu tanpa ragu-ragu. Dia menelepon Wang Boshan, dan ini sudah direncanakan sejak lama.
Wang Boxian telah ditayangkan selama beberapa hari. Jika dia terus berlarut-larut, mereka hanya akan menjadi semakin tidak sabar, dan lambat laun tidak memiliki kesabaran. Mereka akan mengambil kemungkinan tersebut dengan cara-cara yang luar biasa, dan begitu hal-hal berkembang menjadi seperti itu, mereka dapat memasukkan variabel-variabel ke dalam rencana tersebut. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak menunda tanpa batas waktu. Setelah menyesuaikan keadaannya, dia pertama kali menelepon Wang Boxian. Setelah Xia Ruofei mendengar 3 deringan, pihak lain menjawab panggilan tersebut, "Hei, yang mana?" Xia Ruofei dengan tenang bertanya, "Apakah itu Wang Boxian Wang dari grup bintang?" "Saya, siapa kamu?" Meskipun nada bicara Wang Boxian masih damai, Xia Ruofei masih bisa mendeteksi sedikit ketidaksabaran. Diperkirakan mereka belum dapat menemukan keberadaan Xia Ruofei dalam beberapa hari terakhir, dan suasana hati mulai menjadi cemas. Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Saya Xia Ruofei. Saya mendengar bahwa Wang mencari saya beberapa hari ini. Saya juga mengatakan bahwa ada miliaran dolar dalam bisnis besar yang perlu diajak bicara dengan saya." Wang Boxian di ujung telepon terdiam sejenak, dia tidak bisa berpikir untuk mencari Xia Ruofei yang sudah berhari-hari tidak bisa melihatnya. Dia berinisiatif meneleponnya tanpa peringatan. Kemudian, hati Wang Boxian dipenuhi dengan kejutan, dan volume suaranya meningkat beberapa derajat. "Musim panas. Anda akhirnya menelepon saya kembali. Saya telah mencari Anda selama beberapa hari." Mungkin dia merasa nadanya bermasalah. Wang Boxian segera berkata, "Musim panas, saya benar-benar memiliki bisnis besar untuk dibicarakan dengan Anda, mengatakan bahwa ini adalah bisnis miliaran dolar." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Apakah miliaran dolar? Nilai pasar perusahaan saya kurang dari beberapa miliar dolar, jadi bisnis besar mungkin tidak bisa makan." Wang Boxian dengan cepat berkata, "Xia Zong, saya juga telah mengetahui tentang perusahaan Taoyuan Anda. Meskipun volumenya saat ini tidak terlalu besar, potensinya sangat besar. Staminanya sangat bagus, dan menjadi raksasa multinasional sudah dekat." Saat ini, Xia Ruofei mendengar suara dari ujung telepon yang lain. "Boxian, berbicara langsung dengannya tentang topik itu benar, apa yang kamu lakukan?" "Zheng Sishu, aku tidak ingin menjadi canggung. Aku tidak ingin menjadi canggung. Aku akan segera membahas topiknya," kata Wang Boxian. Sekilas Xia Ruofei juga mengenali suara orang lain, suara Zheng Sishu yang juga terdengar kemarin di Pulau Taoyuan. Faktanya, ketika Zheng Sishu baru saja mengucapkan beberapa patah kata, suara dari handset tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Seharusnya Wang Boxian memegang mikrofon tepat waktu. Tapi Xia Ruofei adalah seorang praktisi. Meskipun suaranya sangat pelan, dia masih mendengar dengan sangat jelas, termasuk kata-kata yang diucapkan Wang Boxian kemudian, dan dia dapat mendengarnya dengan jelas. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyumnya, tampaknya Zheng Sishu adalah anak yang akut. Kemarahannya sedang terburu-buru, maka rencanaku akan lebih mudah dilaksanakan. Xia Ruofei berkata pelan di dalam hatinya. Kemudian, Xia Ruofei mendengar Wang Boxian terus berkata, "Xia Zong, saya yakin Anda juga harus memahami situasi saya. Kekuatan grup bintang kita tidak lemah. Saya jelas bukan tipe orang yang menipu dan menipu. Mohon istirahat, yakinlah. Selain itu, bisnis yang saya cari tidak ada hubungannya dengan Taoyuan. Tentu saja saya tahu kekuatan grup bintang." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. "Tetapi jumlah total miliaran dolar yang dikatakan Tuan Wang tidak ada hubungannya dengan perusahaan saya. Lalu saya benar-benar bingung, aset saya yang paling berharga adalah perusahaan Taoyuan. Karena tidak ada hubungannya dengan perusahaan saya, di mana saya memiliki kekuatan untuk terhubung dengan miliaran dolar dalam bisnis besar. Bahkan jika saya menjual 100 kilogram ini, saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu." Petik 2. Musim panas selalu tertawa, kata Wang Boxian sambil tersenyum, berkata, "Musim panas, hal ini tidak jelas di telepon. Saya berharap dapat melakukan wawancara tatap muka dengan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda merasa tidak nyaman untuk mengaturnya." Xia Ruofei berpura-pura dimanjakan beberapa saat sebelum dia berkata, "Tidak apa-apa untuk melihat satu sisi. Tapi saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, saya takut tidak ada waktu besok. Saya tidak tahu apakah ini lusa, apakah nyaman bagi Wang. Proyek renovasi di Pulau Taoyuan,
meskipun gelombang kedua orang yang direkrut oleh Li Yifu sudah ada, dibutuhkan waktu hampir 3 hari untuk menyelesaikan renovasi. Karena itu, Xia Ruofei memundurkan waktu pertemuan suatu hari nanti, yang juga untuk memberi waktu bagi Li Yifu di Pulau Taoyuan. Wang Boshan tentu saja ingin segera bertemu dengan Xia Ruofei dan menegosiasikan persyaratan untuk membeli Pulau Taoyuan. Oleh karena itu, ketika dia mendengarkan Xia Ruofei mengatakan bahwa dia akan menunggu 1 hari lagi, dia tidak dapat menahan keraguannya, tetapi dengan cepat berkata, tidak masalah. Maka itu akan terjadi pada siang hari lusa. Mari kita bicara sambil makan, tempatkan saya di sana memutuskan. Xia Ruofei berkata, di ibu kota, raja selalu menjadi tamu, saya adalah tuan rumahnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengaturnya? Atau saya akan datang. Besok siang, saya akan mengirimi Anda pesan teks untuk memberi tahu Anda setelahnya tempatnya sudah diatur. Xia Ruofei tidak membiarkan Wang Boshan mengatur pertemuan, hanya untuk mencegah pihak lain membuat pengaturan terlebih dahulu di tempat pertemuan. Bagaimanapun, lawannya adalah murid yang mengolah Zongmen. Terkadang cara para praktisi tidak terkalahkan. Apalagi Xia Ruofei tidak tahu banyak tentang mereka. Saya bahkan tidak tahu bahwa selain Wang Boshan dan Zheng Sishu, tidak ada orang yang datang ke ibu kota. Jika lawan menyergap di tempat pertemuan, dia akan kesulitan menghadapinya. Meskipun menurut analisis akal sehat, karena bintang-bintang ingin menggunakan cara dunia sekuler untuk membeli Pulau Taoyuan, mereka tidak akan menyinggung Xia Ruofei sebelum transaksi, tetapi mereka tidak takut dengan 10.000, tetapi mereka tidak salah. Wang Boshan mendengar kata-kata itu dan berkata, katakan. Kalau begitu, biarlah musim panas selalu menyenangkan. Makanan apa itu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jika bisnis kita benar-benar berjalan dengan baik, miliaran dolar akan dimakan seumur hidup. Haha, masuk akal, Wang Boshan berkata sambil tersenyum. Musim panas, lalu, apakah ini lusa? Sampai jumpa lusa, kata Xia Ruofei, lalu menutup telepon. Jalan dalam Jiangwomen, Hotel Internasional Jingcheng, suite mewah di lantai paling atas. Setelah Wang Boshan menutup telepon, Zheng Yongshu mengerutkan kening dan berkata, Boshan, bagaimana kamu bisa menunggu sampai lusa? Efisiensi kerjamu terlalu rendah. Pantas saja kamu begitu lemah. Wang Boshan merasa tidak nyaman seperti memakan seekor lalat, namun sang bintang pemetik selalu menekankan bahwa ia menghormati gurunya. Karena itu, dia tidak berani berteriak bersama Zheng Yongshu. Dia hanya bisa kehilangan senyumnya. Zheng Sishu, kami meminta sesuatu, kami tidak bisa memaksa orang lain. Bertemu saja, jika anak ini muak dengan kami, berapa biaya untuk menjual pulau itu? Berapa harganya? Kamu peduli? Zheng Yongshu mendengus dan berkata, dia berani. Jika tidak lunak, maka itu akan sulit. Orang biasa, menghadapinya saja tidak akan menahannya. Ya, Wang Boshan dengan cepat berdamai. Zheng Sishu, kondisi kita sangat menggiurkan, dia tidak bisa menerimanya. Pulau Taoyuan sendiri adalah miliknya yang putih, bisa ditukar dengan 3 miliar dolar, kecuali dia punya otak masalahnya, kalau tidak akan dijanjikan. Kita tunggu saja selama sehari, menunggu begitu lama, dan akhirnya mengatakan tidak ada yang bisa hilang karena beberapa detail, kamu menjawab ya. Zheng Yongshu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, dimanapun kamu melakukannya, dengarkan kamu, kami akan menunggu 1 hari lagi. Terima kasih Zheng Sishu atas pengertiannya. Wang Boshan berkata cepat, Paman Si, tidak ada apa-apa hari ini, atau haruskah aku mengajakmu berkeliling Beijing? Masih banyak tempat indah di sini. Udara di sini sangat keruh, saya tidak bisa keluar. Zheng Yongshu berkata, kamu tidak perlu menemaniku, aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Ya, paman itu, pergilah pelan-pelan, kata Wang Boshan. Sampai Zheng Yongshu meninggalkan ruangan, Wang Boshan duduk di sofa dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Faktanya, alasan mengapa penyanyi bintang terpilih Luo Qingfeng mengirim Zheng Yongshu datang terutama karena dia menghargai kekuatannya. Jika berbicara tentang pengalaman sosial, Zheng Yongshu, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Zongmen, pasti adalah guru Wang Boshan. Beberapa jalan, dari sudut pandang Wang Boshan, dia secara alami tidak ingin menggunakan kekerasan, dan aturan menjalankan adat istiadat duniawi hanyalah satu aspek.
Yang lebih penting adalah hanya prajurit yang memenangkan Pulau Taoyuan tanpa darah yang dapat mencerminkan nilainya. Jika sekelompok praktisi datang dan memaksa pulau itu untuk diambil alih, lalu di manakah pentingnya Wang Boshan? Begitu cara luar biasa diterapkan, KPI-nya akan anjlok. Lagi pula, dia tidak pandai membunuh dan membunuh. Perbaikan Zhong Menxiu adalah orang yang lebih tinggi darinya dan lebih kuat darinya. Jika Anda membeli Pulau Taoyuan melalui uang, maka Wang Boshan tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Jika Anda senang, Anda akan diberikan sejumlah sumber daya budidaya. Oleh karena itu, dalam hal ini, Wang Boshan adalah yang paling sulit dan paling ingin menyelesaikan tugas ini melalui negosiasi dan perdagangan. Melalui percakapan singkat tadi, Wang Boshan merasa bahwa musim panas muda ini seharusnya tertarik dengan proyek besar, miliaran dolar, ini. Wang Boshan merasa bahwa ketika dia bertemu lusa, selama dia mengabaikan persyaratan di sini, Xia Ruofei tidak akan mau menjual Pulau Taoyuan pada awalnya, dan dia pasti tidak akan mampu menahan godaan minat dan setuju. Wang Boshan berdiri dan pergi ke ruang luar. Dia memilih sebotol anggur merah dari lemari anggur dan meminumnya. Satu orang mengambilnya sendiri. Setelah Xia Ruofei menelepon Wang Boshan, dia menelepon Li Yifu dan bertanya tentang kemajuan proyek. Li Yifu melapor kepada Xia Ruofei, situasi keseluruhan sangat baik, lembur untuk menyelesaikan tugas, menurut kecepatan saat ini, hampir 2 atau 3 hari sudah cukup. Selain itu, rekrutan gelombang kedua yang direkrut oleh Li Yifu juga telah berada di pulau tersebut, dan di pulau tersebut terdapat Robert, pilot senior dari perusahaan penerbangan dengan nama Li Yifu. Robert adalah ras campuran Tionghoa, ayahnya adalah Luo, dan ibunya berasal dari Italia. Meskipun wajahnya agak bergaya barat, Robert telah belajar bahasa Mandarin di bawah pengaruh ayahnya sejak ia masih kecil, dan ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, meskipun Robert berwajah barat, ia memiliki hati Tionghoa yang murni. Ini juga menjadi alasan penting mengapa Li Yifu mengirimkan Robert untuk memperkuat tim pilot. Karena kelompok kedua tidak melalui pemeriksaan Xia Ruofei, Li Yifu juga membatasi ruang lingkup aktivitas mereka, termasuk saat mereka bekerja, dan hanya mengatur mereka pada beberapa poin yang kurang penting, dan mengirim orang untuk menatap mereka dengan tenang. Ruang lingkup kegiatannya dibatasi, tentu saja, pilot yang baru bergabung Robert. Setelah mendengarkan Xia Ruofei, dia menyatakan penegasan dan penghargaannya atas pengaturan Li Yifu. Pada saat yang sama, dia juga mengecam beberapa patah kata kepada Li Yifu, biarkan dia mencoba mempercepat kemajuan proyek, dan jika perlu, 3 shift di malam hari. Bagaimanapun, tenaga kerja telah ditambah. Tentu saja premisnya adalah kualitas dan kuantitas harus terjamin. Setelah berbicara dengan Li Yifu, Xia Ruofei membuat trik lain dan pergi ke gedung utama Taoyuan Hui. Dia pergi ke klub tadi malam. Meski dia menyuruh satpam untuk tidak melapor kepada Zhao Yongjun, kini suatu malam telah berlalu. Penjaga keamanan tidak melihat Xia Ruofei pergi, itu harus dikatakan kepada Zhao Yongjun, kalau tidak, dia melalaikan tugas. Saya datang ke klub Taoyuan, tetapi saya bersembunyi di villa kecil dan menghabiskan sepanjang hari tanpa keluar pada siang hari. Saudara-saudara juga punya pendapat. Xia Ruofei meminta mandor di lobi untuk mengetahui bahwa Zhao Yongjun dan teman-temannya telah minum sampai jam 2 pagi. Sekarang Zhao Yongjun masih terbangun di kamar dan tidak bangun. Sedangkan untuk Song Rui dan lainnya, saya tidak datang ke sini tadi malam. Ini masih pagi sekali, orang-orang ini pasti belum bangun, dan tentu saja mereka tidak akan datang ke clubhouse. Oleh karena itu, Xia Ruoyeng meminta mandor di lobi untuk mengizinkannya melapor kembali ke klub setelah Zhao Yongjun bangun. Kemudian Xia Ruofei meminta restoran pribadi Lingqi untuk menyiapkan meja anggur, dia harus minum 2 cangkir bersama Zhao Yongjun di siang hari. Setelah bercerita, Xia Ruofei kembali ke villa kecil, karena Zhao Yongjun tidak bangun, Xia Ruofei tentu saja tidak akan membuang waktu di sana. Dia masih memiliki susunan inti yang belum digambarkan, dan sekarang waktunya sudah sangat mendesak. Setelah kembali ke villa, Xia Ruofei duduk dan menyesuaikan diri sebentar, lalu mulai berlatih penggambaran susunan inti. Tentu saja, sesuai kebiasaannya, Xia Ruofei tidak langsung mulai melukis pada bahan tersebut,
tetapi jari-jarinya terus berimajinasi, mempraktikkan penggambaran susunan inti. Saat ini, jika langit terus mengamati susunan besar, mode awal desain dan metode susunan tertutup, level sirkuitnya mengalami peningkatan yang signifikan, dan pemahaman tentang Taixuan Xuanxing juga semakin mendalam, ditambah inti ini. Bagian depan adalah desain pribadinya sesuai dengan desain formasi sebenarnya, jadi dia sudah sangat familiar dengannya, meski dengan mata tertutup bisa disimulasikan. Yang kurang saat ini hanyalah kemahiran dan ketepatan tekniknya. Hal ini tidak dapat dipahami dan hanya dapat diperbaiki melalui latihan yang berulang-ulang. Waktu berlalu dengan tenang, dan suatu pagi berlalu dengan cepat. Xia Ruofei telah berlatih penggambaran susunan inti di villa kecil. Meski hanya disimulasikan dengan kekuatan mental, namun konsumsinya masih sangat besar. Dia sedang duduk di atas kasur batu giok, dan kecepatan pemulihan mentalnya sudah sangat cepat, tetapi dia masih tidak dapat mendukung konsumsi tersebut, jadi dia masih harus minum beberapa suap air dari waktu ke waktu. Hanya jika konsumsi energi mental terlalu besar, ia akan berhenti dan istirahat sebentar, lalu berlatih. Selama setengah hari, dia sangat ahli dalam menggambarkan susunan inti. Setiap baris dalam arai, dia sangat familiar dengannya. Setelah banyak berlatih, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang beberapa poin sulit dalam proses melukis. Xia Ruofei berpikir bahwa selama Anda berlatih dalam waktu yang lama, Anda harus mencoba untuk mulai benar-benar melukis. Beberapa jam latihan, semangat Xia Ruofei sedikit lelah. Selain itu, dia setuju untuk makan bersama Zhao Yongjun pada siang hari, jadi dia berhenti dan berdiri serta mengangkat tangan dan kakinya. Kemudian dia mendorong pintu keluar dan berjalan menuju gedung utama clubhouse. Xia Ruofei berjalan di sepanjang jalan papan di sepanjang danau. Pemandangan di sini menyenangkan. Karena hukum, udaranya sangat menyegarkan. Xia Ruofei juga merasakan semangat. Ketika saya sampai di gedung utama, Xia Ruofei menemukan bahwa tidak hanya Zhao Yongjun yang ada di clubhouse, tetapi juga Song Rui dan Hou Liang. Mereka tidak perlu mengatakan bahwa Zhao Yongjun telah memberitahu mereka. Saudara-saudara sudah tidak berkumpul selama berhari-hari, dan wajar saja jika bertemu dan minum. Xia Ruofei tidak sengaja mengontrol. Dia hanya ingin dia minum, dia tidak menolak, dan dia tidak menggunakan kecurangan untuk selingkuh. Jadi Rao adalah peminum yang baik, dan dia masih merasa sedikit ceroboh setelah meminumnya. Tentu saja, Song Rui, beberapa dari mereka telah pingsan, dan bahkan Zhao Yongjun yang mantap tergelincir ke dasar meja. Xia Ruofei memanggil pelayan untuk mengatur mereka beristirahat di kamar masing-masing, dan menyuruh para pelayan untuk menjaga mereka, lalu pergi sendirian. Dia menolak mobil aki yang diatur oleh manajer clubhouse, dan berjalan sendirian, berjalan di sepanjang trotoar di sepanjang danau menuju villa. Di bawah pengaruh alkohol, langkah kaki Xia Ruofei masih terbilang sia-sia, seperti perasaan menginjak kapas. Namun, Xia Ruofei juga sangat menikmati perasaan ini, jadi dia berjalan kembali ke villa kecil dengan kaki yang dalam. Setelah memasukkan sidik jari ke dalam rumah, gerakan marah Xia Ruofei di seluruh tubuh, alkohol yang tersisa di tubuh seperti salju dan es, dan meleleh dalam sekejap mata. Matanya masih kabur dan tiba-tiba pulih. Xia Ruofei melepas semua pakaian anggurnya, dan melemparkan otaknya ke dalam mesin cuci, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi air panas dan mengenakan jubah mandi bersih lalu berjalan keluar. Pada saat ini, Xia Ruofei merasa lelah dan pergi minum dan mengobrol dengan teman-temannya, tetapi semangatnya benar-benar rileks, dan keadaannya sekarang baik-baik saja. Jadi dia duduk dan terus berlatih penggambaran susunan inti Xuanxing virtual. Xia Ruofei kembali ke villa sekitar pukul 2.30 siang. Dia berlatih selama 3 atau 4 jam dan berhenti pada pukul 6. Saat ini, langit di luar gelap. Xia Ruofei berdiri dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Hari ini, selain minum anggur dengan Zhao Yongjun, dia pada dasarnya tidak melakukan apapun, dan dia berlatih penggambaran susunan inti. Latihan semacam ini sangat membosankan, dan cukup membosankan untuk diulang dan dipoles. Namun, Xia Ruofei selalu menjaga konsentrasi perhatian dan efeknya sangat jelas. Sekarang dia menggunakan kekuatan mental untuk mensimulasikan seluruh proses penggambaran seluruh susunan inti, pada dasarnya tidak ada kesalahan yang jelas, dan beberapa kesulitan dapat diselesaikan dengan sangat lancar.
Xia Ruofei memutuskan untuk benar-benar mulai melukis pasar malam ini. Dia bahkan tidak keluar untuk makan lagi, tetapi mengambil sekotak mie instan langsung dari tempatnya, langsung menanganinya, dan kemudian mulai mengaturnya. Xia Ruofei pertama-tama memeriksa seluruh rumah lagi, untuk memastikan bahwa semua pintu dan jendela terkunci, dan semua tirai ditutup. Kemudian, dia mengatur pertarungan sederhana. Sangat penting bagi tamu tak diundang untuk masuk. Seringkali dia akan terjebak di tempat yang sama dan tidak bisa mendekati kamarnya. Akhirnya, Xia Ruofei juga mengatur barisan peringatan di pintu kamar seperti biasa. Ini juga merupakan garis pertahanan terakhir. Begitu seseorang menyentuh susunan ini, Xia Ruofei dapat segera mendeteksinya dan meresponsnya. Setelah melakukan perlindungan ini, Xia Ruofei masuk ke ruang paling aura. Setelah dia mengunci pintu, dia memanggil gambar roh langsung dari telapak tangannya, dan kemudian memasuki ruangan itu sambil berpikir. Benar-benar menggambarkan susunan inti, waktu yang dihabiskan akan lebih banyak daripada waktu latihan, dan sama sekali tidak dapat diganggu, jadi Xia Ruofei secara alami memilih untuk menyelesaikannya di awal ruang peta spiritual. Penataan villa kecil ini diatur oleh Xia Ruofei secara pribadi. Dia memeriksa mentalitas beberapa kali sebelum dan sesudahnya, memastikan bahwa tidak ada peralatan pemantauan dan pemantauan. Bisa dibilang keamanan di sini juga sangat tinggi, bahkan tidak lebih dari Liu Hai. Halaman Hutong buruk. Selain pintu masuk, ada susunan peringatan dan susunan yang terperangkap, sehingga Xia Ruofei dapat dengan aman menggunakan ruang peta spiritual di ruangan ini. Setelah memasuki dinasti Yuan, Xia Ruofei melewati Yuqiao di tepi Lingtan dan sampai ke ruang terbuka di depan menara Linglong. Kemudian pikirannya sedikit tergerak, dan kasur giok serta beberapa potong pelat giok yang telah diproses terbang langsung. Ditangguhkan di depannya, Xia Ruofei meletakkan seruling giok di tanah dan duduk bersila. Pelat batu giok ini juga disiapkan oleh Xia Ruofei dan Li Yifu sebelumnya. Totalnya ada 3 buah. Harga pelat giok ini di Bill of Material juga paling mahal. Menggambarkan susunan inti, secara alami hanya membutuhkan sepotong pelat batu giok saja sudah cukup. Alasan menyiapkan 3 bagian, tentu saja juga untuk mencegah kegagalan pelat batu giok jika terjadi kesalahan, tidak ada tempat untuk menemukannya lagi. Xia Ruofei menyisihkan 3 piring batu giok, lalu menelan seember besar air Lingtan. Begitu dia merasa kekuatan mentalnya tidak dapat dipertahankan, dia harus segera meminum air Lingtan untuk mempercepat pemulihan kekuatan mentalnya. Persiapan telah selesai, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil piring batu giok dan meletakkannya di pangkuannya. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan kemudian tidak terlalu ragu-ragu. Dia langsung mengulurkan jarinya ke permukaan pelat batu giok. Busur misterius segera tergambar di dalam pelat batu giok. Waktu berlalu, dan kecepatan penggambaran Xia Ruofei selalu sangat stabil. Itu tidak cepat atau lambat. Sederet garis muncul di dalam arai. Setiap busur sepertinya penuh dengan spiritualitas. Setelah lebih dari 5 jam, ketika kemajuan formasi lebih dari 2/3, ledakan suara tiba-tiba terdengar, dan gerakan Xia Ruofei tiba-tiba terhenti, dan kemudian ada senyum pahit di wajahnya. Sebenarnya ada masalah. Xia Ruofei langsung berhenti dan berhenti melakukan crack di pasar, dan tidak dapat digunakan lagi. Artinya, upaya 5 jam tanpa henti itu sia-sia. Namun, Xia Ruofei tidak berkecil hati. Padahal, saat baru terjatuh, dia sudah tahu masalahnya. Bukan karena tekniknya bias, atau karena kendali kekuasaannya tidak pada tempatnya. Sebaliknya, ketika dia menggambarkan pola ini, sebuah pola sebelum lebih dari 100 langkah bertentangan dengannya, dan ladang gas tiba-tiba menghilang. Kekacauan hilang, dan energi yang dibawa dalam formasi mulai hancur, yang akhirnya menyebabkan retaknya pasar. Dengan kata lain, desain susunan inti mungkin harus diubah. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunci alisnya. Setiap baris dari susunan inti ditentukan oleh pengawasannya yang berulang-ulang. Jika ada masalah dalam proses desain, perubahannya bisa besar. Namun, Xia Ruofei tidak panik, melainkan beristirahat sejenak untuk menenangkan suasana. Kemudian, dia mulai menganalisis desain susunan inti, dan mengeluarkan kertas naskah untuk terus dipotong. Secara bertahap, alis Xia Ruofei terentang dan dia menemukan bahwa desainnya tidak perlu melakukan penyesuaian besar,
dan tidak perlu mengganti bahan lain yang cocok untuk menyelesaikan masalah konflik ladang gas ini. Tentu saja, jika ada efeknya, masih perlu diuji dengan latihan. Jika tidak, secara teoritis disimpulkan sebagai sempurna. Mungkin masih akan ada kendala ketika sudah benar-benar digunakan. Persis seperti pola yang baru saja dicoba. Hal ini pasti tidak akan ditemukan tanpa benar-benar mencobanya. Xia Ruofei mengubah urutan penggambaran formasi. Karena kedua pola tersebut bertentangan, lebih baik konteksnya diubah. Tentu saja, ini bukan hanya soal dua set dari dua pasangan yang disesuaikan secara berurutan. Arainya saling bertautan. Setelah mengatur suatu tempat, mungkin masih banyak garis-garis terkait yang perlu disesuaikan secara berurutan. Xia Ruofei dengan cepat menghitung perhitungan pada kertas naskah. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menentukan rencana penyesuaian urutan formasi. Langkah selanjutnya adalah verifikasi. Xia Ruofei melihat dua lempengan batu giok yang tersisa, menarik napas dalam-dalam, mengambil salah satu lempengan batu giok, dan kemudian dengan tegas mulai menggambar. Apakah penyesuaian sementara ini ketat? Apakah akan terjadi konflik ladang gas yang lebih besar setelah adanya perubahan urutan? Semuanya tidak diketahui dan hanya bisa menunggu ujian latihan. Dan Xia Ruofei membawa 3 piring batu giok kali ini, dan sekarang telah terbelah satu, menyisakan 2 bagian. Jika ada masalah lain dengan bagian ini, satu-satunya bagian dari batu giok harus berhasil, jika tidak, keseluruhan rencana akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, tekanan Xia Ruofei saat ini sebenarnya cukup besar. Namun, begitu memasuki kondisi menggambarkan susunan, Xia Ruofei tidak akan memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya, dan hanya akan mengabdikan seluruh tubuhnya untuk pekerjaan menggambarkan susunan. Waktu berlalu, dan lebih dari 5 jam berlalu. Xia Ruofei akhirnya sampai pada posisi di mana konflik ladang gas baru saja muncul. Kecepatan penggambarannya tidak berubah sama sekali, dan ternyata tangannya stabil. Dia langsung menggambarkannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah pola pertama dari perubahan tatanannya, terukir sempurna di bagian depan. Meskipun metode arai belum terbentuk, pola ini terus menurun, dan tidak ada sedikit perubahan di ladang gas. Hal ini membuat hati Xia Ruofei sedikit kendur, lalu melanjutkan melukis, selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia melukis semua pola yang telah disesuaikan. Jika itu adalah pelat batu giok terakhir, penggambarannya dilakukan di sini. Saya khawatir pelat batu giok tidak akan mampu menahan konflik terus-menerus di ladang gas dan akhirnya retak. Saat ini, sekitar 2/3 dari karakterisasi, semuanya masih sangat stabil, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Hati Xia Ruofei sedikit senang, dan sepertinya revisinya berhasil. Dia tidak punya waktu untuk merayakannya, dan segera dia mengabdikan dirinya untuk karakterisasi baris berikutnya. Sepertiga sisanya, kesulitannya selalu meningkat, jadi Xia Ruofei lebih berhati-hati. Lebih dari 4 jam kemudian, Xia Ruofei akhirnya melakukan pukulan terakhir. Kemudian seluruh orang itu hampir jatuh ke tempat tidur. Proses karakterisasi tampak tenang. Faktanya, ada jenis rangsangan yang tersembunyi. Ada 2 atau 3 kali bahkan hampir roboh. Untungnya, dia mengandalkan pengalaman dan kebijaksanaannya sendiri. Pemahaman akhirnya selesai dengan sangat lancar. Setelah lebih dari 5 jam, ketika kemajuan formasi lebih dari 2/3, ledakan suara tiba-tiba terdengar, dan gerakan Xia Ruofei tiba-tiba terhenti, dan kemudian ada senyum pahit di wajahnya. Sebenarnya ada masalah. Xia Ruofei langsung berhenti dan berhenti melakukan crack di pasar, dan tidak dapat digunakan lagi. Artinya, upaya 5 jam tanpa henti itu sia-sia. Namun, Xia Ruofei tidak berkecil hati. Padahal, saat baru terjatuh, dia sudah tahu masalahnya. Bukan karena tekniknya bias, atau karena kendali atas kekuasaannya tidak pada tempatnya. Sebaliknya, ketika dia menggambarkan pola ini, sebuah pola sebelum lebih dari 100 langkah bertentangan dengannya, dan ladang gas tiba-tiba menghilang. Kekacauan hilang, dan energi yang dibawa dalam formasi mulai hancur, yang akhirnya menyebabkan retaknya pasar. Dengan kata lain, desain susunan inti mungkin harus diubah. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunci alisnya. Setiap baris dari susunan inti ditentukan oleh pengawasannya yang berulang-ulang. Jika ada masalah dalam proses desain, perubahannya bisa besar. Namun, Xia Ruofei tidak panik,
melainkan beristirahat sejenak untuk menenangkan suasana. Kemudian, dia mulai menganalisis desain susunan inti, dan mengeluarkan kertas naskah untuk terus dipotong. Secara bertahap, alis Xia Ruofei terentang dan dia menemukan bahwa desainnya tidak perlu melakukan penyesuaian besar, dan tidak perlu mengganti bahan lain yang cocok untuk menyelesaikan masalah konflik ladang gas ini. Tentu saja, jika ada efeknya, masih perlu diuji dengan latihan. Jika tidak, secara teoritis disimpulkan sebagai sempurna. Mungkin masih akan ada kendala ketika sudah benar-benar digunakan. Persis seperti pola yang baru saja dicoba. Hal ini pasti tidak akan ditemukan tanpa benar-benar mencobanya. Xia Ruofei mengubah urutan penggambaran formasi. Karena kedua pola tersebut bertentangan, lebih baik konteksnya diubah. Tentu saja, ini bukan hanya soal dua set dari dua pasangan yang disesuaikan secara berurutan. Arainya saling bertautan. Setelah mengatur suatu tempat, mungkin masih banyak garis-garis terkait yang perlu disesuaikan secara berurutan. Xia Ruofei dengan cepat menghitung perhitungan pada kertas naskah. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menentukan rencana penyesuaian urutan formasi. Langkah selanjutnya adalah verifikasi. Xia Ruofei melihat dua lempengan batu giok yang tersisa, menarik napas dalam-dalam, mengambil salah satu lempengan batu giok, dan kemudian dengan tegas mulai menggambar keesokan paginya. Xia Ruofei sarapan di clubhouse dan istirahat sejenak. Sekitar jam 9 pagi, staf memintanya menyiapkan mobil untuknya dan pergi dari clubhouse. Xia Ruofei pergi ke rumah pribadi Wang Fu tempat dia sering berkumpul dengan Zhao Yongjun Song Ruich. Faktanya, jika Anda ingin aman, itu pasti tempat teraman untuk diatur di Klub Taoyuan. Namun, lokasi Klub Taoyuan juga diatur dengan cara yang sama. Zheng Sishu, yang bepergian bersama Wang Boshan, mungkin adalah Zheng Yongshu yang paling banyak dipelajari di Bintang. Jika mereka pergi ke Taoyuan untuk pergi, kemungkinan besar mereka akan terlihat oleh pihak lain. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya dapat mundur ke langkah berikutnya, dan lokasi pertemuan dipilih di dapur pribadi Wang Fu. Xia Ruofei secara pribadi pergi ke dapur pribadi Wang Fu untuk menyiapkan kotak paling mewah. Ini adalah halaman kecil yang mandiri, tidak akan ada yang mengganggu pintu. Dia meminta restoran pribadi untuk menyiapkan meja siang hari, dan kemudian meminta pelayan untuk membawanya ke halaman kecil independen bernama King Zuxuan. Setelah tiba di King Zuxuan, Xia Ruofei berkata kepada pelayan, "Saya ingin melihat lingkungan di sini. Waktunya mungkin agak lama. Anda tidak harus tinggal bersama saya. Apa yang saya perlukan untuk menemukan Anda?" Meskipun pelayan merasa agak aneh melihat kotak itu dalam waktu lama, tetapi pelanggannya adalah Tuhan, dan persyaratan orang-orangnya sangat masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, mengangguk dan berkata, "Oh, Pak, kalau ada keperluan atau mau ganti kotaknya bisa langsung hubungi front desk dengan telepon di dalam kotaknya." "Baiklah, terima kasih." Xia Ruofei tersenyum. Setelah pelayan pergi, Xia Ruofei melihat ke dalam dan luar halaman kecil, dan bahkan menggunakan mentalitas untuk memeriksanya dengan cermat. Kemudian, Xia Ruofei memanfaatkan kekuatan mental untuk menyimpang, memastikan bahwa tidak ada yang mengintip, tangannya terus-menerus terangkat, dan seberkas cahaya ditembakkan dari telapak tangannya, berkedip dan jatuh ke halaman bunga, rumput, tanaman pot. Akhirnya, Xia Ruofei membalikkan telapak tangannya dan sebuah batu giok hangat muncul di telapak tangannya. Jika ada seorang praktisi yang melihatnya, dia pasti akan menemukan batu giok yang sepertinya tidak ada bekasnya. Padahal, interiornya sudah dipenuhi pola padat dan misterius. Kekuatan mental Xia Ruofei masuk ke dalam batu giok, dan halaman tiba-tiba naik menjadi suasana yang dingin, menyembunyikan pembunuhan yang tak terlihat. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi memuaskan di wajahnya, dan dia mengambil kembali kekuatan spiritualnya dari batu giok. Suasana yang membara tiba-tiba menghilang tak terlihat. Setelah melakukan semua ini, hati Xia Ruofei lebih stabil. Ini adalah pasukan kecil yang terjebak di halaman, tapi tidak disebutkan. Semua formasi yang membentuk susunan diukir dengan batu giok, tersembunyi di setiap sudut halaman, dan inti dari metode pengendaliannya adalah batu giok di tangannya. Selama Xia Ruofei tidak memasukkan kekuatan mental untuk memicu metode arai, maka semua yang ada di sini tidak berbeda dari biasanya. Bahkan jika Zheng Sishu adalah ahli formasi, dia pasti tidak akan menemukannya. Terlebih lagi, menurut penilaian Xia Ruofei,
Wang Boxian dan Zheng Xishu tentu saja tidak menyadari bahwa dia juga seorang praktisi. Kalau tidak, mereka tidak akan seperti ini. Mereka berharap melalui negosiasi, mereka akan membeli Pulau Taoyuan dengan uang dan mempunyai arti penting bagi praktisi. Jika jatuh ke tangan praktisi, tidak mungkin membelinya dengan uang. Oleh karena itu, Xia Ruofei percaya bahwa Wang Boxian dan Zheng Xishu pasti tidak akan terlalu berhati-hati, dan tidak akan memperhatikan formasi batu giok yang tersebar di sudut-sudut tersembunyi halaman. Tentu saja, Xia Ruofei hanya mengalami hari hujan. Meskipun dia telah mencapai lantai 9 pemurnian, master penyanyi tidak akan lebih dari dia jika dia adalah master dari generasi Luo Qingfeng. Secara teori, orang yang datang hari ini seharusnya tidak memilikinya tinggi, tetapi dia tidak pernah berani mempraktikkan sekte tersebut, dan mungkin orang-orang ini memiliki cara yang tidak terduga. Ditambah lagi, dia pada dasarnya tidak memiliki pengalaman bertempur antar praktisi. Jika Anda tidak melakukan sedikit persiapan, Anda benar-benar harus merobek wajah Anda. Dia tidak harus menang. Pasukan yang terjebak ini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat itu, Xia Ruofei hanya perlu melompat dari kotak ke halaman, dan pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia sudah mengamatinya sebelumnya, dan ada jendela suan di sisi kiri kursi pemilik. Jika diperlukan, jendela suan yang indah ini tidak perlu dibuka sama sekali. Jika Anda memukulnya langsung di jendela suan, Anda bisa langsung melompat ke halaman. Pihak lain pasti akan mengusirnya. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada masalah untuk berurusan dengan para beku di masa pemurnian. Namun, jika tidak diperlukan, Xia Ruofei pasti tidak akan memilih melakukannya di sini. Bagaimanapun, ini adalah ibu kotanya. Pertarungan antar praktisi tidaklah kecil. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar akan diketahui seluruh kota, dan kemungkinan besar identitas praktisinya akan terungkap. Oleh karena itu, dalam rencana Xia Ruofei, titik awalnya tetaplah Pulau Taoyuan. Sekarang, pengaturan ini telah dibuat, namun mereka tidak berhasil. Xia Ruofei memeriksanya lagi, lalu dia keluar dari halaman kecil King Zuxuan dengan percaya diri. Dia mengkonfirmasi dengan dapur pribadi bahwa dia akan menyukai King Zuxuan, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melayani setelah para tamu datang, dan bahwa pelayan tidak boleh memasuki halaman, dia akan menelepon bila perlu. Dapur pribadi Wang Fu juga merupakan restoran pribadi bermutu tinggi di Beijing. Kebanyakan orang tidak mampu membeli hidangan mahal seperti itu, jadi makan di sini tidak mahal. Semua orang berkumpul untuk makan, lebih banyak lagi ketika Anda membicarakan sesuatu saat makan malam, atau berteman, Anda memiliki tuntutan yang tinggi akan privasi. Oleh karena itu, staf resepsi di restoran dapur pribadi tidak asing dengan permintaan Xia Ruofei, dan tidak akan terkejut. Dia tersenyum dan setuju tanpa ragu-ragu. Setelah Xia Ruofei keluar dari dapur pribadi, dia tidak pergi. Sebaliknya, ia langsung duduk di dalam mobil Mercedes-Benz yang akan ia kendarai dari Taoyuan. Dia mengatur formasi di halaman kecil King Zuxuan. Sekarang tidak mungkin untuk pergi tanpa khawatir. Jika petugas dinas tidak sengaja memindahkan formasi, penataan sebelumnya menjadi sia-sia. Metode susunan sederhana ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan pangkalannya hanya berupa batu giok sederhana saat ini, dan orang biasa memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Tempat parkir Xia Ruofei dekat dengan halaman belakang. Dia dapat dengan mudah memantau situasi King Zuxuan dengan mentalitasnya. Xia Ruofei mengatur sandaran kursi pengemudi secara maksimal, lalu berbaring di dalam mobil, selalu menunjukkan kekuatan mental untuk memantau situasi di halaman. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks ke Wang Boxian, memberitahukan waktu, tempat, dan nama kotak makan siangnya. Wang Boxian rupanya menunggu kabar tentang Xia Ruofei di pagi hari. Setelah pesan teks terkirim, dia mendapat kesempatan untuk kembali dalam beberapa detik, diterima. Terima kasih, Xia, selama jadwal sibuk, meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami akan pergi ke janji temu tepat waktu. Xia Ruofei melirik pesan teks yang dikembalikan oleh Wang Boxian, dan segera menjatuhkan ponselnya ke kursi kopilot, lalu menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Xia Ruofei memilih untuk tinggal di tempat parkir dapur pribadi Wang Fu. Tujuan lainnya adalah untuk melihat apakah Wang Boxian dan Zheng Xishu menyembunyikan masalah mereka sendiri.
Jika Wang Boxian dan Zheng Sishu benar-benar ingin berurusan dengannya, mungkin mereka akan datang terlebih dahulu atau mengirim seseorang untuk membuat pengaturan. Dan semua ini tentu saja tidak bisa lepas dari pengawasan kekuatan mental Xia Ruofei. Waktu sudah sedikit berlalu. Menunggu sebenarnya adalah hal yang sangat membosankan, tetapi Xia Ruofei menerima pelatihan laten khusus di ketentaraan, dan kesabaran juga cukup. Dia tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran, sambil memisahkan kekuatan mental untuk memantau sekeliling, sementara saya masih menemukan novel tentang telepon dan melihatnya. Ternyata ketakutan Xia Ruofei sebelumnya tidak ada gunanya, dan tidak ada kelainan sepanjang pagi. Xia Ruofei melihat pergelangan tangannya dan menemukan bahwa sudah lewat jam 11. Waktu terbaiknya bersama Wang Boxian adalah pada pukul 11.30 pagi. Waktu perhitungannya harus hampir sama dengan tuan rumah. Dia harus pergi ke King Zuxuan terlebih dahulu. Jadi, Xia Ruofei mendorong pintu ke bawah dan kembali ke kotak King Zuxuan di dapur pribadi Wang Fu. Karena Wang Boxian dan Zheng Sishu dapat muncul kapan saja, kedua orang ini adalah praktisi sejati, jadi agar tidak ketahuan oleh mereka, Xia Ruofei juga mengambil kembali kekuatan spiritualnya. Sekarang dia tertutup, dan dari luar, dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang praktisi. Faktanya, dalam hal ini, Xia Ruofei juga telah melakukan penelitian dan perbaikan sebagai orang rendahan. Hampir tidak mungkin untuk melihat kekuatan spesifik dari orang yang tinggi, dan orang yang tidak memiliki perbedaan besar umumnya dapat merasakannya. Namun, ini hanya umumnya. Xia Ruofei tidak termasuk dalam situasi umum ini. Dao Ding, miliknya adalah latihan tingkat atas. Sifat yang menyebalkan itu secara alami murni dan mewah. Metode latihannya semakin alami setelah berkultivasi, jadi meskipun diperbaiki seperti Xia Ruofei, bahkan orang yang sedikit lebih tinggi darinya, dia hampir tidak dapat menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang praktisi. Dan Xia Ruofei ingin melihat kultivasi orang lain, tetapi itu cukup mudah. Tentu saja ini adalah informasi yang diberikan dalam penggarapan klasik. Apakah itu akurat atau tidak, ini adalah peluang bagus. Xia Ruofei diam-diam duduk di sofa perhotelan di dalam kotak, memegang semangkuk teh di tangannya dan menyesapnya dari waktu ke waktu. Dia menunggu sekitar 10 menit lagi dan mendengar langkah kaki di luar. Lalu dengan lembut mengetuk pintu, Xia Ruofei berkata, "Silakan masuk." Pelayan membuka pintu kotak. Xia Ruofei melihat dua orang di belakang pelayan. Yang lebih muda adalah Wang Boxian, dan tidak ada perbedaan antara foto dan fotonya. Seorang lelaki tua lain yang harus berkulit putih, seperti yang dilaporkan Wu Qian, masih mengenakan gaun biru tua yang agak pudar. Setelah Wang Boxian memasuki rumah, matanya menyapu dan segera mengurung Xia Ruofei yang sedang minum teh. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya dan berkata dua langkah, "Kamu adalah Xia Zong." Nama yang sudah lama ditunggu-tunggu. Nama yang sudah lama ditunggu-tunggu. Xia Ruofei berkata tanpa kerendahan hati, "Wang sopan. Bagaimana perusahaan kecil saya bisa dibandingkan dengan grup bintang? Sebut saja, itu juga nama Wang." Wang Boxian berkata sambil tersenyum, "Musim panas terlalu sederhana, dan saat ini merupakan ekonomi merah bersih. Popularitas yang tinggi adalah kata terakhir. Popularitas Xia Zong, saya tidak dapat mengejar ketinggalannya." Setelah beberapa kata yang dingin, Wang Boxian menunjuk ke lelaki tua berjubah biru tua, dan berkata, "Musim panas, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah salah satu tetua saya. Kali ini, kami terutama berbicara dengan Anda." Petik 2. Namaku Zheng Yongshu. Orang tua berlengan panjang berwarna biru itu berkata dengan lemah, "Anda bisa memanggil saya Tuan Yongshu atau Tuan Zheng." Xia Ruofei berkata, dalam hatinya, Zheng Sishu ini benar-benar Zheng Yongshu. Tampaknya pemilihan bintang kali ini sangat penting. Meskipun pikirannya berubah tajam, Xia Ruofei masih tersenyum di wajahnya. Dia berkata, "Selamat datang, Tuan Zheng." Setelah semua orang duduk, Xia Ruofei berkata, "Wang, saya telah membereskan orang-orang yang tidak terkait. Sekarang saya selalu dapat mengatakan apa yang dilakukan bisnis multimiliar dolar." Xia Ruofei berkata tanpa kerendahan hati, "Wang sopan. Bagaimana perusahaan kecil saya bisa dibandingkan dengan grup bintang? Sebut saja, itu juga nama Wang." Wang Boxian berkata sambil tersenyum, "Musim panas terlalu sederhana,
dan saat ini merupakan ekonomi merah bersih. Popularitas yang tinggi adalah kata terakhir. Popularitas Xiaozong, saya tidak dapat mengejar ketinggalannya. Setelah beberapa kata yang dingin, Wang Boxian menunjuk ke lelaki tua berjubah biru tua, dan berkata, musim panas, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah salah satu tetua saya. Kali ini, kami terutama berbicara dengan Anda. Petik 2. Namaku Zheng Yongshu. Orang tua berlengan panjang berwarna biru itu berkata dengan lemah, Anda bisa memanggil saya Tuan Yongshu atau Tuan Zheng. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, Zheng Sishu ini benar-benar Zheng Yongshu. Tampaknya pemilihan bintang kali ini sangat penting. Meskipun pikirannya berubah tajam, Xia Ruofei masih tersenyum di wajahnya. Dia berkata, selamat datang, Tuan Zheng. Setelah semua orang duduk, Xia Ruofei berkata, Wang, saya sudah membereskan orang-orang yang tidak ada hubungannya. Sekarang saya selalu bisa mengatakan apa yang dilakukan bisnis multimiliar dolar. Xia Ruofei berkata dengan rendah hati, Wang Zhong sopan. Bagaimana perusahaan kecilku bisa dibandingkan dengan grup bintang? Sebut saja, itu juga nama Wang. Wang Boxian berkata sambil tersenyum, musim panas terlalu sederhana, dan saat ini merupakan ekonomi merah bersih. Popularitas tinggi adalah kata terakhir. Popularitas Xiaozong, saya tidak bisa mengejar kudanya. Setelah beberapa kata dingin, Wang Boxian menunjuk ke lelaki tua berjubah biru tua, dan berkata, musim panas, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah salah satu orang tua saya. Kali ini, kami terutama berbicara denganmu. Namaku Zheng Yongshu. Orang tua berlengan panjang berwarna biru itu berkata dengan lemah, Anda bisa memanggil saya Tuan Yongshu atau Tuan Zheng. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, Zheng Sishu ini benar-benar Zheng Yongshu. Tampaknya pemilihan bintang kali ini sangat penting. Meskipun pikirannya berubah tajam, Xia Ruofei masih tersenyum di wajahnya. Dia berkata, selamat datang, Tuan Zheng. Setelah semua orang duduk, Xia Ruofei berkata, Wang, saya telah membereskan orang-orang yang tidak terkait. Sekarang saya selalu dapat mengatakan apa yang dilakukan bisnis multimiliar dolar.